Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, ada pertanyaan mengenai apa pandangan ulama ahli sunnah mengenai kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Sebelum kita membaca atau menghukumi kitabnya, kita kenal dulu siapa pengarangnya. Kitab ini dinisbatkan kepada imam namanya Ali bin Muhammad atau Ahmad bin Ali Al-Buni, atau dikenal dengan Al-Imam Al-Buni. Imam Al-Buni ini kita sebut imam, kenapa? Karena dia salah satu tokoh dalam mazhab Maliki, lahir di daerah Bana, salah satu wilayah di bagian Afrika bagian utara, Aljazair. Di sana beliau bermazhab Maliki dan ikut tarekat Sufi, berakidah Asy'ari. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa kullu Maliki Asy'ari, setiap Malikiyah itu Asy'ari. Imam Al-Buni ini punya satu kekhasan dalam sekian banyak ilmu keislaman, dan perlu diketahui bahwa beliau ternyata juga punya riwayat hadis, riwayat zikir. Kenapa? Karena beliau sezaman dengan Imam Ibnu Asakir yang gelar Al-Hafiz dalam ilmu hadis, begitu juga Al-Hafiz Ibnu Jauzi, bahkan guru mereka semua yaitu Imam Abu Thahir As-Silafi. Imam Abu Thahir As-Silafi pernah menanyakan persoalan ini kepada beliau, bahwa isu bahwa Al-Buni ini kok tahu yang macam-macam. Lalu dikatakan, enggak, saya tidak tahu alam gaib, saya hanya tahu yang syahid. Innama alam syahid lal ghaib. Yang aku tahu hanya yang syahid, yang nyata, bukan yang gaib. Adapun mengenai kitab Syamsul Ma'arif Kubra, kitab ini tidak lebih daripada ilmu huruf wal adad. Ilmu huruf wal adad adalah salah satu ilmu yang dianggap oleh Imam Ibnu Khaldun sebagai ilmu keislaman. Oleh karena itu, ilmu huruf dan adat ini tidak melanggar akidah Ahlussunnah, karena dia digunakan dalam ilmu falak, ilmu nujum, yang sekarang kita gunakan tergantikan oleh BMKG untuk meramal cuaca, hari baik, hari buruk, dan lain sebagainya. Jadi ilmu huruf ini tidaklah diharapkan oleh para ulama. Adapun beberapa orang yang menanggapi bahwa kitab ini kitab sihir, itu pendapat yang berlebihan tentunya. Atau misalnya pendapat Mustafa Al-Adawi di Saudi, mungkin dia keturunan India, dia mengatakan kitab mudolal, ya. Bahkan ada di beberapa sosial media mengatakan katabahu syaitan, ditulis oleh syaitan. Ini pendapat yang berlebihan. La taqfu wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu komentar kalau kamu tidak tahu ilmunya. Jika tidak tahu ilmu huruf, ilmu adat, atau tidak mengerti kitab ini, cukup katakan saya tidak mengerti, saya tidak memahami kitab ini. Jadi bagaimana kitab ini menurut ulama Ahlussunnah? Kitab ini adalah salah satu pewaris atau pelestari ilmu ulumul adat wal harf, ya. Namun kami tidak menyarankan untuk membaca kitab ini sendiri, sebagaimana hadis dan kitab-kitab yang lain. Kitab ini karena berkaitan dengan Qur'anian juga, maka wajib berguru dan tidak boleh diamalkan tanpa ijazah dan bimbingan guru. Jika di kalangan orang pengaji hadis, pengkaji Quran, belajar otodidak menyebabkan kesesatan, ekstremisme, begitu juga yang belajar kitab ini karena ada interaksinya dengan ilmu Qur'anian, dikhawatirkan dia tersesat di alam rohani. Jadi kitab ini bukan kitab syaitan, bukan kitab sihir, namun pelajarilah kepada ahlinya. Jika tidak, maka sebaiknya tidak membacanya. Dan saya teringat di bagian awal-awal kitab itu, imam ini menyebutkan dua hal. Pertama, beliau berakidah Ahlussunnah karena yang ditulis tidak bertentangan dengan Ahlussunnah, dan yang kedua, beliau tidaklah menyebarkan ilmu gaib apalagi sihir, karena beliau mengatakan ifsya'us sirrul rububiyah kufur, menebarkan rahasia-rahasia ilahi adalah kufur. Demikian tanggapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.